Selamat malam adik-adik. Tiba saat waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cici mengajak adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita akan nyanyikan pujian. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Hanya nama Yesuslah yang disembah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Mari adik kita berdoa. Sikap berdoa. Bapa kami yang di surga, biarlah Tuhan saja yang kami sembah. Biarlah Tuhan Yesus saja yang kami tinggikan. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan Tuhan untuk kami bisa mendengarkan dengan baik dan juga dapat melakukan setiap perkataan Tuhan sehingga hidup kami menjadi bahagia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat sore adik-adik, kembali kita bersekutu bersama. Sebelumnya kita mau berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau Engkau boleh memberikan firman Tuhan, diberitakan kepada kami melalui guru-guru kami. Biarlah firman itu boleh kami dengar dan boleh kami baca dan kami boleh ingat supaya kami jangan diombang-ambingkan dan menjadi tidak percaya. Tuhan tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini Cici Leni mau kita semua sama-sama membaca melanjuti dari Kamis yang lalu, Kisah Para Rasul ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Adik-adik membuka Alkitab, Cici Leni akan membacakan, tetapi adik-adik juga harus mengikuti membaca dari dalam hati. Ayat yang ke-10 dulu ya. Ayat yang ke-10. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus, meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ayat yang ke-13, juga beberapa tukang jampik Yahudi yang berjalan keliling ke di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui
lagi, tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan itu makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Kali ini Cici Leni mau melanjutkan tentang Paulus yang waktu itu berada di kota Efesus, ya, kota yang sangat besar di mana orang-orang sudah mulai mengenal tentang firman Tuhan. Orang-orang sudah banyak yang bertobat, tetapi mereka masih belum mendapatkan kuasa Roh Kudus, dan Paulus kemudian meyakinkan mereka tentang kuasa Roh Kudus yang Tuhan Yesus berikan bagi orang-orang percaya, ya. Jadi ketika Paulus mulai mengajar di rumah-rumah ibadah selama 3 bulan, banyak ada yang menjadi percaya, tetapi banyak juga yang menolak. Sehingga pada waktu itu akhirnya Paulus meninggalkan mereka, memisahkan diri. Paulus memisahkan diri dari mereka dan mulai mengajar kepada orang-orang bukan Yahudi, ya, bukan orang-orang percaya, tetapi Paulus mulai mengajar kepada orang-orang Asia, orang-orang Yahudi maupun orang Yunani selama 2 tahun di ruang kuliah Tiranus. Selama 2 tahun Paulus begitu setia memberitakan firman Tuhan kepada mereka semua, dan mereka semua banyak yang mendengar firman Tuhan dan menjadi percaya. Nah, selain mengajarkan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, memberitakan tentang siapa Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus yang Tuhan curahkan kepada orang-orang itu di kota Efesus, Allah melalui Paulus juga mengadakan tanda-tanda mujizat-mujizat untuk menyertai pelayanan yang Paulus kerjakan, ya. Seperti yang Tuhan Allah sampaikan kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya, bahwa tanda-tanda ini akan menyertai kamu sebagai pemberita firman Tuhan, ya. Tetapi fokusnya bukan cuma tanda-tanda mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan, ya, tetapi oleh karena Paulus lebih dahulu menyampaikan firman Tuhan, mengenalkan siapa Tuhan Yesus itu, dan tanda-tanda ini menyertai Paulus, sehingga ketika Paulus mendoakan orang sakit, orang itu menjadi sembuh. Ketika Paulus mengusir kuasa roh jahat, orang-orang yang kerasukan setan, orang-orang itu terlepas dari roh-roh jahat dan lenyaplah penyakit mereka, ya. Selama 2 tahun Paulus terus memberitakan firman Tuhan. Selama itu juga Tuhan terus menyertai. Nah, ketika orang disembuhkan, ketika orang dilepaskan dari kerasukan roh jahat, banyak yang melihat, banyak yang mendengar, banyak yang ya ternyata Paulus, ya, yang mengerjakan itu semua. Waktu itu Paulus ketika mendoakan, ketika mengusir kuasa roh jahat, mereka dengar, Paulus itu mengusir dan mendoakan dengan memakai nama Tuhan Yesus. Nah, orang-orang di kota Efesus itu banyak sekali yang melakukan sihir, banyak sekali yang berjalan keliling, ya, mengumpulkan kitab-kitab, melakukan sihir, magic gitu, ya. Nah, mereka ingin mencoba meniru, ya, kalau kita pakai nama Tuhan Yesus, pasti juga ini, ya, waktu Paulus dikatakan bahwa ketika orang memakai kain yang dipakai oleh Paulus, lenyaplah sakit penyakit dan mereka dilepaskan dari kuasa roh jahat. Nah, lalu juga banyak yang ingin meniru karena mereka melakukan praktik-praktik sihir, ya, ilmu-ilmu di luar kuasa Tuhan Yesus. Mungkin mereka berpikir bahwa kalau kita pakai nama ini, karena nama Yesus itu sepertinya berkuasa.
kalau kita pakai nama ini pasti kita juga akan bisa menyembuhkan atau mengusir kuasa roh jahat dan kita menjadi semakin terkenal ya. Karena banyak orang yang disembuhkan dan dilepaskan dari sakit penyakit. Nah, lalu juga beberapa tukang jampi disebutkan ya. Ada 7 orang salah satunya ya. Beberapa tukang jampi Yahudi, mereka berjalan keliling di negeri Efesus itu, mereka mencoba-coba memakai nama Tuhan Yesus. Lalu mereka mulai, ayo, biasa kan kita melakukan magic gitu ya. Ayo kita coba tes. Mereka ke rumah seorang yang diketahui dirasuki oleh roh jahat, kerasukan roh jahat ya. Lalu mereka mencoba mengusir. Ya, anak-anak kita ini anak-anak, ternyata mereka ini selain melakukan sihir-sihir, tukang jampi gitu ya. Mereka ini ternyata adalah anak imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Pasti orang-orang tahu siapa kita. Kalau kita berhasil, kita akan menjadi lebih terkenal. Lalu mereka ke rumah orang yang kerasukan roh jahat ini, mereka mulai melakukan praktik itu. Demi nama Yesus, aku mengusir kamu roh jahat ya. Jadi ceritanya ini roh jahat. Kalian ingat ya, waktu roh jahat itu seseorang yang dirasuki roh jahat itu mereka akan menyakiti diri sendiri dan mereka juga akan membahayakan orang-orang di sekitar. Tidak ada yang dapat menahan ya, tidak ada yang dapat mencegah. Mereka bisa melukai diri dan melukai orang-orang dan mereka mau praktek. Mereka mengusir kuasa roh jahat ini dari orang ini. Tetapi ketika anak-anak Imam Skewa itu mencoba mengusir memakai nama Yesus, lalu si roh jahat yang ada di orang ini mulai berkata, "Hei, siapa kamu? Yesus aku tahu. Yesus aku kenal. Paulus, si pemberita Injil tentang Yesus, aku juga tahu. Tapi kamu siapa? Coba berani-berani memakai nama Yesus ya." Ternyata tidak berhasil mengusir si orang jahat ini. Bahkan dikatakan bahwa si roh jahat yang menguasai orang ini mulai melukai, mulai memukul, mulai mengusir dan bisa mengalahkan si 7 orang ini dan mengusir sampai dikatakan mereka semua bajunya terlepas dan keluar dari rumah si orang yang kerasukan setan ini. Berhasil nggak? Padahal Paulus waktu memakai nama Tuhan Yesus berkuasa. Orang sakit disembuhkan, orang kerasukan dilepaskan dari kuasa roh jahat. Tetapi bagi orang yang dirasuki roh jahat ini, roh jahat ini tidak mengenal mereka sebagai pengikut Yesus. Ya, Tuhan tidak mengizinkan orang-orang yang tidak mengenal memakai namanya. Ya, Tuhan tidak membiarkan orang-orang sembarangan memakai namanya untuk melakukan atau untuk mengusir kuasa roh jahat. Kalau Tuhan menyertai, maka roh jahat bisa diusir keluar. Kalau Tuhan menyertai, maka sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan tidak mengenal orang ini. Bahkan setan pun mengakui bahwa kita takut nama Tuhan. Kalau benar-benar nama Tuhan, kita pasti keluar. Seperti yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengusir roh jahat keluar dari seseorang dan pindah ke babi-babi. Kita takut. Ya, kalau benar-benar kuasa dari Tuhan, kita pasti akan bilang, "Kenapa kamu mengusir kami? Belum waktunya kami dihukum." Ya, tetapi bagi si orang ini yang dikuasai oleh roh jahat, mereka sebenarnya tidak benar-benar sebagai pengikut Tuhan sehingga Tuhan tidak menyertai. Ya, ketika Tuhan menyertai Paulus memberitakan Injil, memberitakan namanya, Tuhan juga menyertai dengan kuasa, membuktikan bahwa benar-benar Paulus adalah orang yang diberi hak untuk memberitakan namanya. Dan orang-orang bisa melihat dan mendengar dan merasakan bahwa benar kuasa yang ditunjukkan oleh Paulus sungguh dari Allah. Sungguh bisa menyembuhkan orang yang sakit, sungguh bisa melenyapkan sakit penyakit. Tetapi bagi orang yang tidak menghormati nama Tuhan, Tuhan akan menyerahkan mereka untuk dikalahkan
untuk diserahkan kepada roh jahat, bahkan roh jahat mempermalukan mereka walaupun mereka menyebut diri adalah anak-anak imam yang mengerti, yang pernah mendengar, yang menyelidiki firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak menghormati nama Tuhan, yang memakai nama Tuhan dengan tidak hormat, yang memakai nama Tuhan dengan sembarangan, Tuhan akan menyerahkan mereka untuk dikalahkan atau untuk dipermalukan, untuk direndahkan oleh roh jahat, ya. Bahkan mereka menderita luka-luka, dipermalukan, diusir, ya. Itu adalah salah satu bentuk hukuman Tuhan bagi orang yang tidak menghormati namanya. Adik-adik, Cicil ini mau mengingatkan kita sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, ya, Tuhan juga memberikan peringatan kepada kita di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Cicil ini mau membacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, apakah anak-anak imam Skewa ini melakukan kehendak Bapa yang di surga? Kan mereka niatnya baik, mau mengusir setan keluar, ya. Tetapi apakah mereka melakukan kehendak Bapa yang di surga? Tidak. Mereka melakukannya itu untuk diri mereka sendiri, bagi diri mereka sendiri, supaya mereka menjadi semakin terkenal, supaya mereka menjadi semakin dihormati, atau untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, bisa mendapatkan uang, ya. Kalau orang-orang tahu, wah, kita minta diusir setan aja dengan anak-anak Skewa. Tetapi orang-orang, bukan setiap orang yang berseru Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu juga? Tetapi Tuhan menjawab mereka, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah bahwa anak-anak Skewa ini tadinya mau meninggikan diri mereka, mau supaya mereka menjadi populer atau mendapatkan keuntungan atau menjadi tenar, tetapi mereka malah mendapatkan malu, luka, dan mereka direndahkan oleh karena mereka tidak menghormati nama Tuhan. Lalu di ayat yang berikutnya, ketika banyak orang melihat, ya, kejadian ini, orang-orang lalu mulai mengaku, saya juga pernah loh melakukan sihir loh. Ini buktinya, saya simpan semua buku-buku. Akhirnya dikeluarin buku-buku sihir, buku-buku mantra, ya, memakai nama si ini, si itu untuk mendapatkan keuntungan. Bukan memakai kuasa ini yang bisa mendapatkan keuntungan, bukan. Tetapi ketika mereka melihat bahwa sungguh kuasa nama tidak akan mendatangkan kuasa, ya, memakai nama ini tidak akan mendatangkan kuasa yang hebat bagi mereka, ya. Karena itu mereka lalu mulai mengeluarkan kitab-kitab sihir, mantra-mantra yang mereka kira bisa memberikan mereka keuntungan, kuasa, atau mendapatkan uang. Mereka keluarkan dan mereka mengakui bahwa tidak ada kuasa yang lebih berkuasa, lebih besar, melebihi kuasanya Tuhan Yesus. Dan mereka bertobat, lalu mereka mulai membakar, membuang buku mantra, buku sihir, dan mereka mulai mengenal jalan Tuhan. Demikianlah bahwa waktu firman Tuhan diberitakan, nama Tuhan semakin tersiar, nama Tuhan semakin berkuasa, nama Tuhan semakin masyhur, ya, bahwa sungguh bukan namanya si ini, tetapi ternyata yang setan pun mengakui bahwa nama Tuhan sungguh berkuasa, ya. Baiklah, kita boleh menghormati nama Tuhan, tidak dengan sembarangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, atau memakai nama Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan, supaya saya menjadi lebih kaya, mendapat uang, mendapat nilai bagus. Tetapi apakah kita melakukan kehendak Bapa yang di surga? Kalau kita melakukan kehendak Bapa yang di surga, tentu Tuhan akan menyertai kita dengan tanda-tanda yang ajaib. Ya, tujuannya untuk apa? Kalau membawa orang semakin mengenal kepada Tuhan
Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan menyertai. Tetapi kalau untuk kepentingan diri, kesombongan diri, Tuhan akan menyerahkan kita untuk direndahkan. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami menghormati nama Tuhan, menguduskan nama Tuhan di dalam hidup kami, supaya orang-orang boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan beri kuasa untuk menyatakan siapakah itu Yesus yang mati, bangkit, hidup, yang datang sebagai juru selamat, yang memberikan kuasa. Tuhan, Kau mau supaya kami memakai kuasa yang Tuhan berikan untuk membawa orang semakin mengenal siapakah Tuhan Yesus. Bukan untuk kepentingan kehebatan kami, tetapi biarlah di dalam hidup kami nama Tuhan boleh selalu ditinggikan. Orang-orang boleh melihat dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.